Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, suasana kantor startup logistik tempat Fanny bekerja tampak lebih sibuk dari biasanya. Aroma kopi hitam yang kuat bercampur dengan suara lentikan jemari di atas papan ketik menciptakan simfoni produktivitas yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Fanny. Sebagai seorang manajer operasional yang baru saja dilantik, tanggung jawab di pundaknya kini berkali-kali lipat lebih berat. Namun, kelelahan itu terbayar tuntas saat ia melihat slip gaji digital di ponselnya. Angka yang tertera di sana adalah buah dari lembur tanpa henti, air mata yang disembunyikan di toilet kantor, dan kesabaran menghadapi klien-klien sulit selama 5 tahun terakhir. Fanny menghela napas lega. Ia menyandarkan punggungnya di kursi kerja yang ergonomis, menatap pemandangan kota Jakarta dari lantai 12. Akhirnya, bisiknya pada diri sendiri. Pikirannya langsung melayang pada rencana-rencana masa depan, merenovasi dapur rumahnya yang bocor, menambah tabungan pendidikan untuk masa depan, atau mungkin sesekali memanjakan suaminya, Aris, yang selama ini selalu mendukungnya meski dalam kesederhanaan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Itu adalah unggahan dari Maya, rekan sekantor sekaligus sahabatnya. Maya mengunggah foto mereka berdua saat perayaan promosi kemarin dengan takarir yang sangat spesifik. Congrats untuk Queen of Operational kita. Dari staf biasa sekarang jadi manajer dengan gaji 2 digit plus bonus fantastis. Makan-makan jangan lupa ya, Fanny. Jantung Fanny berdegup kencang. Ia segera mengirim pesan singkat pada Maya. Mei, tolong hapus bagian gaji itu. Aku nggak enak kalau orang lain tahu. Tulisnya. Maya membalas dengan santai. Aman, Fan. Kan yang tahu cuma teman-teman kita doang di sini. Sayangnya, dunia digital tidak sesempit yang dipikirkan Maya. Fanny lupa bahwa ia pernah menerima permintaan pertemanan dari Sheila, adik iparnya, beberapa bulan lalu hanya demi menjaga formalitas keluarga. Sheila, yang kesehariannya hanya berburu diskon dan mencari celah untuk pamer di media sosial, tentu tidak akan melewatkan informasi emas seperti ini. Jauh di pinggiran kota, di sebuah rumah bergaya lama yang catnya mulai mengelupas, Sheila sedang asyik bergulir di lini masa Instagram sambil mengunyah keripik. Matanya menyipit saat melihat unggahan Maya. Ia membaca kata demi kata. Gaji 2 digit. Bonus fantastis. Ibu, lihat ini, teriak Sheila. Suaranya melengking memenuhi ruang tengah yang pengap. Ibu mertua Fanny, Ibu Sarah, muncul dari arah dapur dengan daster batiknya yang sudah pudar. Wajahnya yang selalu tampak tidak puas itu kini berkerut heran. Ada apa sih, Sheila? Teriak-teriak siang bolong begini. Ini, Bu, si Fanny. Ternyata dia sekarang sudah jadi manajer. Katanya gajinya sudah puluhan juta. Sheila menyodorkan ponselnya ke depan wajah ibunya. Ibu Sarah memakai kacamata bacanya yang bertangkai satu, memicingkan mata melihat layar kecil itu. Manajer? Sejak kapan? Perasaan kemarin si Aris bilang Fanny cuma karyawan biasa. Mungkin dia sengaja sembunyiin dari kita. Bu, biar nggak diminta uangnya. Pelit banget ya? Padahal dia bisa tinggal di rumah bagus itu juga karena menikah sama Mas Aris. Kalau bukan karena keluarga kita, dia paling masih tinggal di kontrakan sempit. Cerocos Sheila dengan nada penuh kebencian yang dibungkus rasa iri. Ibu Sarah terdiam sejenak. Otaknya mulai berputar, menghitung-hitung keuntungan. Sudah lama ia ingin mengganti sofa ruang tamunya yang sudah kempes dan membeli perhiasan baru untuk dibawa ke acara arisan bulan depan. Sementara itu, Sheila sudah mulai membayangkan tas bermerek yang sering ia lihat di etalase mall. Namun tak pernah sanggup ia beli dengan gaji suaminya yang pas-pasan. 2 digit itu berarti setidaknya 10 juta, kan? Tanya Ibu Sarah memastikan. Bisa 20, Bu. Bahkan lebih kalau ada bonus. Sahut Sheila berapi-api. Bayangkan, Bu. Kita selama ini susah payah, makan seadanya. Sementara menantu ibu itu foya-foya di kantor mewah. Harusnya dia sadar diri. Sebagai menantu itu ada kewajiban sama mertua. Ibu Sarah mengangguk-angguk setuju.
Rasa serakah mulai merayap di hatinya, memadamkan sisa-sisa rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang orang tua. Baginya, kesuksesan menantu adalah milik keluarga besar, terutama dirinya sebagai ibu dari suami sang menantu. Sheila, siapkan baju yang bagus. Besok hari Minggu, kita ke rumah mereka, ujar Ibu Sarah dengan nada dingin yang penuh rencana. Kita harus pastikan Fanny tahu posisinya. Dia berutang banyak pada keluarga ini. Kalau dia punya uang sebanyak itu, sudah sepatutnya kita mendapatkan bagian kita. Setuju, Bu. Kita harus minta jatah tetap setiap bulan. Enak saja dia mau kaya sendirian. Sheila tersenyum sinis, membayangkan kemudahan hidup yang akan ia dapatkan hanya dengan menumpang pada keringat orang lain. Di sisi lain kota, Fanny tiba-tiba merasa merinding. Ia tidak tahu bahwa sebuah badai besar sedang bergerak menuju rumahnya. Kabar burung yang terbawa angin media sosial itu kini telah berubah menjadi rencana jahat yang siap memporak-porandakan kedamaian yang baru saja ia bangun. Ia menutup laptopnya, bersiap untuk pulang, tanpa menyadari bahwa hari Senin yang ia tunggu akan diawali dengan pertempuran harga diri yang sangat melelahkan. Minggu pagi seharusnya menjadi waktu yang sakral bagi Fanny. Setelah 5 hari diperas habis-habisan oleh tenggat waktu kantor, ia hanya ingin menikmati aroma roti panggang dan kopi susu sembari duduk di teras kecil samping rumahnya. Sinar matahari pagi menembus celah-celah daun tanaman monstera yang ia rawat dengan hati-hati. Aris, suaminya, baru saja selesai mencuci motor di depan. Semuanya tampak tenang, damai, dan sempurna. Namun, ketenangan itu pecah saat sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka yang bercat hitam minimalis. Fanny mengernyitkan dahi. Mereka tidak sedang memesan apapun, pun tidak ada janji bertemu dengan siapapun hari ini. Pintu taksi terbuka. Sosok pertama yang keluar adalah Sheila, mengenakan kacamata hitam besar dan tas selempang yang tampak mentereng namun palsu. Kemudian, menyusul Ibu Sarah yang turun dengan gaya seolah-olah dia adalah ratu yang sedang mengunjungi daerah jajahan. Wajahnya masam, matanya langsung menyapu setiap sudut halaman rumah Fanny dengan pandangan menghakimi. Mas Aris, Ibu sama Sheila datang, teriak Fanny setengah berbisik, memanggil suaminya yang masih memegang selang air. Aris yang tampak terkejut segera mematikan keran. Ibu, kok nggak bilang-bilang mau datang? Tanya Aris sembari menghampiri dan mencium tangan ibunya. Memangnya harus bilang-bilang kalau mau ke rumah anak sendiri? Takut ya kalau ibu tahu kalian lagi pesta-pesta di sini. Sahut Ibu Sarah ketus, bahkan tanpa menatap mata anaknya. Ia langsung melangkah masuk melewati Fanny yang berdiri mematung di ambang pintu. Ibu, Sheila, mari masuk. Kebetulan Fanny baru saja mau bikin sarapan. Ujar Fanny berusaha tetap sopan. Meski hatinya mulai merasa tidak enak, ia tahu betul watak ibu mertuanya. Jika datang tanpa kabar dan dengan wajah sekaku itu, pasti ada sesuatu yang besar di baliknya. Mereka berempat kini duduk di ruang tamu. Sheila duduk dengan menyilangkan kaki, tangannya sibuk memotret sudut ruangan dengan ponselnya, mungkin untuk bahan pamer di status media sosialnya. Sementara Ibu Sarah duduk tegak di sofa, meletakkan tasnya dengan hentakan yang sengaja dikeraskan. Rumah ini makin bagus saja ya, Fen. Kayaknya banyak perabot baru. Sindir Ibu Sarah sambil mengusap permukaan meja kayu di depannya. Pasti mahal ini. Kayu jati asli, kan? Bukan, Bu. Itu hanya kayu olahan biasa. Kebetulan saja modelnya minimalis. Jawab Fanny pelan sembari menyajikan teh hangat. Jangan rendah hati. Kami sudah tahu semuanya kok. Sheila menimpali dengan nada bicara yang dibuat-buat. Selamat ya, Kak Fanny. Jadi manajer operasional sekarang. Gajinya pasti selangit, ya? Sampai-sampai keluarga sendiri dilupakan. Fanny tertegun. Ia melirik Aris yang tampak bingung. Aris memang tahu Fanny naik jabatan. Tapi Aris bukan tipe suami yang mengumbar detail gaji istrinya ke keluarga besar. Dari mana mereka tahu? Fanny teringat unggahan Maya di Instagram. Benar saja, kecerobohan kecil itu telah sampai ke tangan yang salah. Maksud Sheila apa ya? Fanny nggak pernah melupakan keluarga. Bela Aris mencoba mencairkan suasana. Kami cuma lagi sibuk-sibuknya.
Ibu Sarah menggebrak meja pelan, membuat cangkir teh di atasnya berdenting. Sudahlah, Aris. Jangan bela istrimu terus. Ibu ini ibumu, yang melahirkanmu, membesarkanmu sampai kamu bisa jadi laki-laki dan menikahi perempuan ini. Tapi apa balasannya? Kalian hidup enak di sini, sementara ibu di rumah harus mikir 2 kali kalau mau beli daging. Fanny menarik napas panjang. Ia mencoba tetap tenang, meski dadanya mulai terasa sesak oleh tuduhan yang tidak berdasar itu. Bu, selama ini Aris dan Fanny selalu kirim uang bulanan untuk ibu. Kami juga yang bayar tagihan listrik dan air rumah ibu setiap bulan, kan? Cuma segitu kamu bilang cukup? Suara Ibu Sarah meninggi. Kini matanya menatap tajam ke arah Fanny. Itu cuma recehan buat orang dengan gaji manajer seperti kamu sekarang. Kamu pikir ibu nggak tahu? Teman kantormu bilang gajimu itu puluhan juta. Belum lagi bonusnya. Kamu simpan uang sebanyak itu buat apa? Buat foya-foya sendiri. Sheila mengangguk mantap. Benar, Kak. Sebagai menantu, Kak Fanny itu harusnya sadar posisi. Mas Aris itu tulang punggung keluarga kami. Karena Kak Fanny sudah menikah sama Mas Aris, berarti kesuksesan Kak Fanny juga milik keluarga kami. Itu hukumnya di mana-mana. Fanny merasa logika yang dipakai adik iparnya sangatlah miring. Kesuksesannya adalah hasil lembur dan kerja kerasnya sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga mertua yang justru sering menghambat karirnya di masa lalu dengan berbagai drama. Lalu, ibu dan Sheila mau apa? Tanya Fanny langsung pada intinya. Ia lelah berbasa-basi. Ibu Sarah bersedekap. Wajahnya tampak sangat berkuasa. Ibu nggak mau banyak tuntutan. Tapi ibu mau keadilan. Mengingat jabatanmu sekarang tinggi, ibu minta bagian yang layak. Kami mau setengah dari gajimu setiap bulan dikirim ke rekening ibu. Tanpa tapi, tanpa telat. Fanny nyaris terseda udara yang ia hirup. Setengah gaji? Bu. Itu jumlah yang sangat besar. Kami juga punya cicilan, punya kebutuhan, dan kami juga sedang menabung untuk. Menabung untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Potong Ibu Sarah tajam. Ingat Fanny, kalau bukan karena Aris yang mengizinkanmu bekerja, kamu nggak akan bisa jadi manajer. Jadi, uang itu adalah hak keluarga Aris juga. Sheila juga butuh modal usaha. Dia mau buka butik. Kamu harus bantu adik iparmu. Sheila tersenyum penuh kemenangan. Ia seolah sudah melihat tumpukan uang di depan matanya. Iya, Kak. Masak sama adik sendiri pelit sih? Kita kan keluarga. Fanny menatap Aris, berharap suaminya akan bicara lebih tegas. Aris tampak bimbang. Di satu sisi ia tahu permintaan ibunya tidak masuk akal. Namun di sisi lain, ia selalu dididik untuk tidak membantah orang tua. Ketegangan di ruang tamu itu memuncak. Udara yang tadinya segar kini terasa panas dan mencekik. Fanny hanya bisa mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan emosi yang nyaris meledak. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar kunjungan keluarga, melainkan sebuah penyanderaan finansial yang terang-terangan. Suasana di ruang tamu yang tadinya hangat karena sinar matahari pagi, kini berubah menjadi medan perang yang dingin dan menyesakan. Fanny merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kehadiran ibu mertua dan adik iparnya. Permintaan, setengah gaji, itu masih terngiang di telinganya, berputar-putar seperti kaset rusak yang menyakitkan. Ia menatap Ibu Sarah, mencari sedikit saja sisa empati di wajah wanita yang seharusnya ia anggap sebagai ibu kedua itu. Namun yang ia temukan hanyalah guratan keserakahan yang dalam. Setengah gaji. Fanny mengulang kalimat itu dengan suara yang bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang mendidih. Ibu sadar apa yang ibu minta? Itu bukan jumlah yang kecil. Saya bekerja dari pagi sampai malam, memeras otak dan tenaga, sementara ibu datang ke sini dan langsung mematok harga seolah-olah saya adalah mesin cetak uang. Ibu Sarah mendengus. Ia memperbaiki posisi duduknya, bersandar dengan angkuh. Jangan bicara soal kerja keras di depan ibu, Fanny. Ibu sudah lebih dulu makan asam garam kehidupan. Kamu bisa sukses begini juga karena doa ibu untuk Aris. Aris itu anak ibu.
Keberuntungan yang kamu dapatkan itu adalah limpahan dari rezeki anakku. Jadi wajar kalau ibu minta bagian. Rezeki Mas Aris dan rezeki saya itu berbeda, Bu, jawab Fani tegas. Saya naik jabatan karena performa kerja saya. Karena saya tidak pernah menyerah meskipun dulu ibu sering menyindir saya karena pulang malam terus. Sekarang, setelah ada hasilnya, ibu justru ingin mengambilnya. Sheila, yang sedari tadi sibuk mengamati kuku-kuku jarinya, kini ikut angkat bicara dengan nada yang sangat menyebalkan. Aduh, Kak Fani, jangan terlalu perhitungan deh. Kita ini keluarga. Lagi pula, aku dengar manajer di perusahaan besar itu bonusnya saja bisa buat beli motor baru. Masa buat kasih ibu sama aku saja pakai perhitungan segala? Aku ini lagi butuh modal. Kak, aku mau beli tas branded yang lagi tren. Biar kalau aku pergaulan sama teman-teman sosialitaku, aku nggak malu-maluin nama Mas Aris juga. Fani menoleh ke arah Sheila dengan tatapan tidak percaya. Tas branded? Kamu minta setengah gaji kakak iparmu hanya untuk gaya hidup yang tidak kamu mampui. Sheila? Di mana hati nuranimu? Hati nurani? Sheila tertawa sinis. Harusnya aku yang tanya itu ke kakak. Kakak tinggal di rumah nyaman ini. Pakai baju bagus. Makan enak. Sementara aku harus pintar-pintar putar uang dari suami yang gajinya pas-pasan. Harusnya kakak sebagai orang kaya baru di keluarga ini punya inisiatif buat bantu. Intimidasi itu semakin menjadi-jadi. Ibu Sarah mulai menggunakan senjata pamungkasnya. Drama air mata. Ia mengeluarkan sapu tangan dari tasnya dan mulai menyeka sudut matanya yang sebenarnya kering. Ya Tuhan, beginilah nasib orang tua. Ratap Ibu Sarah. Punya menantu kaya tapi pelitnya minta ampun. Padahal dulu, waktu Aris mau menikahimu, ibu nggak banyak tanya. Ibu terima kamu apa adanya meski kamu cuma anak yatim piatu yang nggak punya harta apa-apa. Sekarang setelah kamu di atas, kamu lupa siapa yang membukakan jalan. Aris, yang sejak tadi terdiam di sudut sofa dengan wajah pucat, akhirnya mencoba bicara. Ibu, tolong jangan bawa-bawa masa lalu. Fani nggak bermaksud pelit, tapi permintaan ibu itu memang terlalu berat. Setengah gaji itu. Diam kamu, Aris, bentak Ibu Sarah, seketika menghentikan pembelaan suaminya. Kamu itu sudah dicuci otaknya sama istrimu ini. Kamu jadi anak durhaka yang berani membantah ibumu sendiri demi membela perempuan ini? Ingat Aris, surga ada di telapak kaki ibu, bukan di bawah kaki istrimu. Kalimat surga di telapak kaki ibu, itu seperti palu yang menghantam mental Aris. Fani bisa melihat suaminya menunduk lesu, bahunya merosot. Itulah kelemahan terbesar Aris. Ia tidak akan pernah sanggup melawan jika sudah dikaitkan dengan urusan agama dan baktinya sebagai anak. Ibu Sarah tahu benar titik lemah itu dan menekannya tanpa ampun. Kalau kamu memang anak yang berbakti, Aris, lanjut Ibu Sarah dengan suara yang dibuat sedih namun penuh tuntutan. Kamu yang harusnya bicara pada istrimu. Suruh dia serahkan uang itu. Ibu ingin pegang ATM-nya saja kalau perlu. Biar ibu yang atur pengeluarannya. Kalian anak muda nggak tahu cara mengelola uang. Pasti cuma habis buat foya-foya. Sheila menambahkan. Iya, Mas. Kasihan ibu. Ibu sering sakit-sakitan belakangan ini karena kepikiran utang-utang keluarga yang belum lunas. Kalau Kak Fani kasih setengah gajinya, semua masalah kita selesai. Kak Fani kan masih punya setengahnya lagi. Itu masih lebih dari cukup buat kalian berdua. Fani merasa telinganya panas. Mereka bicara seolah-olah gajinya adalah harta karun yang ditemukan di jalanan, bukan hasil jerih payahnya sendiri. Mereka mengatur-atur uang yang bahkan belum pernah mereka lihat nominal pastinya. Di mata mereka, Fani bukan lagi seorang manusia, melainkan sumber daya yang harus dikuras habis sampai kering. Ibu mau pegang ATM saya? Tanya Fani dengan nada rendah. Matanya berkilat menahan amarah. Ibu mau mengatur hidup saya seolah-olah saya ini anak kecil. Itu demi kebaikanmu, Fani. Jawab Ibu Sarah tanpa rasa bersalah. Biar kamu nggak sombong dan tetap ingat daratan. Uang banyak itu ujian, dan ibu di sini untuk membantumu melewati ujian itu. Sheila mulai mengambil catatan dari tasnya. Ini, Kak.
Aku sudah buat daftar kebutuhan mendesak bulan ini. Ada cicilan motorku yang nunggak 2 bulan, biaya pendaftaran kursus kecantikan yang aku mau, sama uang muka buat butik kecil-kecilan. Totalnya nggak sampai 10 juta kok. Kecil lah buat ukuran manajer. Daftar itu diletakkan di depan Fanny dengan kasar. Fanny melihat deretan angka yang ditulis dengan tulisan tangan Sheila yang berantakan. Ia merasa dihina hingga ke titik nadir. Mereka benar-benar datang untuk merampoknya secara halus, menggunakan tameng, keluarga, dan bakti untuk melegalkan keserakahan mereka. Bagaimana, Fanny? Aris? Desak Ibu Sarah. Kapan uangnya bisa Ibu terima? Ibu harap mulai besok. Jatah itu sudah masuk ke rekening Ibu. Tidak. Ibu Sarah menggantung kalimatnya, memberikan ancaman tersirat bahwa ketenangan rumah tangga mereka akan menjadi taruhannya. Fanny memejamkan mata sejenak, mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka selamanya ia akan menjadi budak dari tuntutan mereka yang tidak akan pernah ada habisnya. Namun, ia juga tahu bahwa berteriak atau memaki mereka sekarang hanya akan membuat Aris semakin terjepit. Ia harus bermain cantik. Ia harus memberikan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Baik, ujar Fanny singkat, membuat Aris menengadah dengan tatapan terkejut. Sementara Ibu Sarah dan Sheila langsung bersorak dalam hati dengan wajah penuh kemenangan. Kalau itu memang kemauan Ibu dan Sheila, saya akan berikan apa yang kalian minta. Tapi, tidak sekarang. Saya harus mengurus sesuatu dulu. Nah, gitu dong. Itu baru namanya menantu teladan. Puji Ibu Sarah dengan senyum palsu yang paling lebar yang pernah Fanny lihat. Namun, di balik senyum tipis Fanny, tersimpan sebuah rencana besar. Ia tidak akan memberikan uang sepeser pun. Ia punya sesuatu yang jauh lebih berharga, dan jauh lebih mengerikan, di dalam sebuah amplop yang tersimpan rapi di laci kerjanya. Melihat wajah penuh kemenangan Ibu Sarah dan Sheila, ulu hati Fanny terasa perih. Bukan karena takut, melainkan karena muak. Ia menatap mereka berdua secara bergantian. Lalu pandangannya beralih pada suaminya, Aris, yang masih tertunduk lesu. Di balik keheningan yang mencekam itu, memori-memori lama yang selama ini Fanny kubur rapat mulai bermunculan satu persatu, seperti kaset rusak yang diputar paksa di kepalanya. Fanny teringat kejadian 3 tahun lalu, saat Aris terkena pengurangan karyawan besar-besaran di perusahaan konstruksi tempatnya bekerja. Saat itu, dunia mereka seolah runtuh. Cicilan rumah baru berjalan 1 tahun, dan tabungan mereka nyaris habis untuk biaya pengobatan ayah Fanny sebelum beliau meninggal. Di saat-saat paling gelap itu, Fanny berharap keluarga besar suaminya bisa menjadi sandaran, atau setidaknya memberikan kata-kata penyemangat. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Masih ingat, Bu, waktu Mas Aris kehilangan pekerjaan dulu? Tanya Fanny pelan. Suaranya terdengar tenang namun dingin. Ibu Sarah mengibaskan tangan, tanpa enggan membahas masa lalu. Ah, buat apa bahas yang sudah lewat? Sekarang kan sudah enak. Hidup itu harus lihat ke depan. Fanny. Saya tidak bisa lupa, Bu. Potong Fanny dengan tatapan tajam. Waktu itu saya datang ke rumah Ibu, memohon pinjaman 500.000 saja untuk membayar tagihan listrik yang sudah menunggak 2 bulan karena uang kami benar-benar habis. Apa yang Ibu katakan saat itu? Fanny mengingat dengan jelas bagaimana Ibu Sarah berdiri di ambang pintu rumahnya, menolak membiarkan Fanny masuk. Saat itu, Ibu Sarah berkata dengan lantang agar tetangga mendengar. Kalau suami nggak becus kerja, ya istrinya yang harus tahu diri. Jangan malah jadi beban keluarga besar. Ibu nggak punya uang buat bantu orang yang nggak bisa mengatur hidup. Padahal, Fanny tahu persis hari itu Ibu Sarah baru saja pamer cincin emas baru di grup WhatsApp keluarga. Lalu ada Sheila. Adik iparnya itu pernah meminjam perhiasan satu-satunya milik Fanny, sebuah kalung tipis warisan almarhumah ibunya, dengan alasan untuk menghadiri pesta pernikahan teman. Namun, kalung itu tidak pernah kembali. Saat Fanny menanyakannya karena butuh uang untuk biaya makan, Sheila dengan enteng menjawab bahwa kalung itu hilang di jalan dan ia tidak punya kewajiban menggantinya karena itu hanya barang tua. Dan kamu, Sheila,
Fanny menoleh pada adik iparnya yang kini tampak gelisah memainkan ponsel. Waktu aku harus berjalan kaki 2 kilometer ke kantor karena nggak punya ongkos bensin. Kamu lewat di depanku pakai motor barumu. Kamu bahkan nggak menoleh. Apalagi menawari tumpangan. Kamu justru asyik tertawa dengan teman-temanmu. Seolah aku ini orang asing yang tidak pantas kamu kenali. Ih, Kak Fanny baperan banget sih. Kejadian kapan tahu masih diingat-ingat. Sahut Sheila dengan nada mencibir. Meski matanya tidak berani menatap Fanny langsung. Dendam itu nggak baik buat kesehatan. Kak, lagian sekarang kan kakak sudah kaya. Harusnya ya sudah maafkan saja. Fanny tersenyum getir. Maaf? Ia sudah memaafkan. Tapi ia tidak akan pernah lupa. Ia ingat bagaimana ia harus makan nasi dengan garam selama berhari-hari demi memastikan Aris tetap bisa makan layak agar suaminya itu tidak jatuh sakit saat mencari pekerjaan baru. Ia ingat bagaimana ia mengambil kerja sampingan sebagai buruh cuci di akhir pekan. Sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh keluarga Aris, demi menyambung hidup. Selama masa-masa sulit itu, Ibu Sarah dan Sheila justru sering datang hanya untuk menghina. Mereka menyebut Fanny sebagai pembawa sial bagi karir Aris. Mereka menghasut Aris agar menceraikan Fanny dan mencari wanita lain yang lebih kaya, yang bisa menjamin masa tua Ibu Sarah. Ibu sering bilang kalau saya ini menantu yang tidak berguna, kan? Fanny melanjutkan. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Ibu bilang Aris salah pilih istri. Ibu bahkan pernah bilang di depan saudara-saudara yang lain kalau saya ini cuma parasit di keluarga ini. Aris mendongak. Matanya berkaca-kaca. Fanny, maafkan aku nggak tahu ibu sampai bicara sejauh itu di belakangku. Memang begitu kenyataannya, Aris. Fanny menatap suaminya dengan tatapan iba. Tapi aku bertahan. Aku bekerja 2 kali lebih keras dari siapapun di kantor. Aku tidak pernah mengeluh saat ibu memaki-maki setiap kali kiriman uang bulanan kami terlambat sedikit. Aku diam karena aku menghargaimu sebagai suamiku. Namun, diamnya Fanny selama ini ternyata dianggap sebagai kelemahan oleh Ibu Sarah dan Sheila. Mereka berpikir bahwa Fanny adalah keset yang bisa mereka injak-injak sesuka hati, dan sekarang setelah keset itu berubah menjadi permadani sutra, mereka ingin memilikinya. Sudahlah, nggak usah drama, bentak Ibu Sarah. Wajahnya memerah karena malu rahasianya dibongkar. Itu semua kan didikan buat kamu. Biar kamu jadi wanita kuat seperti sekarang. Harusnya kamu terima kasih sama ibu. Kalau ibu nggak keras sama kamu, mungkin kamu nggak akan seambisius ini buat jadi manajer. Jadi, secara tidak langsung, kesuksesanmu ini adalah hasil didikan ibu juga. Logika gila itu membuat Fanny ingin tertawa kencang. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengklaim hasil kerja keras orang lain yang mereka siksa secara mental sebagai hasil didikan mereka? Jadi, karena didikan itu, ibu merasa berhak atas setengah gaji saya? Tanya Fanny dengan nada mengejek. Tentu saja. Itu kompensasi atas kesabaran ibu menghadapi menantu seperti kamu selama bertahun-tahun. Sahut Ibu Sarah tanpa rasa malu sedikit pun. Lagi pula, uang segitu nggak akan bikin kamu miskin, kan? Kamu kan manajer hebat. Besok-besok juga gajimu naik lagi. Fanny menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia menyadari bahwa orang-orang di depannya ini tidak akan pernah berubah. Mereka tidak punya rasa malu, tidak punya empati, dan hanya dipandu oleh rasa serakah yang tak berujung. Baiklah kalau begitu, ujar Fanny pelan. Namun setiap katanya terdengar sangat berwibawa. Kalau ibu merasa itu adalah hak ibu, dan Sheila merasa berhak mendapatkan modal untuk gaya hidupnya yang mewah, saya tidak akan membantah lagi hari ini. Nah, itu baru benar. Sheila berseru senang, hampir melompat dari sofa. Kapan uangnya cair? Kak? Aku sudah lihat tas yang bagus banget di online shop. Sabar, Sheila. Ucap Fanny dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Aris merinding. Kalian bilang mau setengahnya, kan? Aku akan berikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang tunai di dalam amplop. Anggap saja ini adalah hadiah atas semua kebaikan yang kalian berikan padaku di masa lalu. Fanny berdiri,
meninggalkan ruang tamu menuju ruang kerjanya yang terkunci rapat. Di dalam sana, di sebuah laci tersembunyi, terdapat sebuah amplop coklat yang telah ia persiapkan sejak ia mengetahui bahwa keluarga mertuanya mulai mengendus kenaikan jabatannya. Amplop itu berisi kebenaran yang akan menghancurkan seluruh keangkuhan yang mereka bangun selama ini. Saat Fanny berjalan kembali ke ruang tamu, ia melihat Ibu Sarah dan Sheila sedang berbisik-bisik senang, seolah-olah mereka baru saja memenangkan lotre. Mereka tidak tahu bahwa apa yang ada di tangan Fanny bukanlah kunci menuju kekayaan, melainkan cermin yang akan memaksa mereka melihat betapa buruknya rupa jiwa mereka sendiri. Ini, ucap Fanny sambil meletakkan amplop tebal itu di atas meja. Silakan dibuka. Tapi ingat perjanjian kita. Setelah kalian menerima isi amplop ini, jangan pernah lagi mencampuri urusan keuangan atau rumah tangga kami. Ibu Sarah dengan tangan gemetar karena nafsu segera menyambar amplop itu. Ia membayangkan tumpukan uang merah yang tebal, cukup untuk mengubah hidupnya menjadi nyonya besar yang dihormati di kampungnya. Namun, saat segel amplop itu robek, bukan aroma uang yang keluar, melainkan aroma kertas-kertas tua yang penuh dengan angka-angka dingin yang akan membuat wajah mereka pucat pasi dalam hitungan detik. Suasana di ruang tamu itu seketika menjadi vakum. Keheningan yang tercipta begitu pekat, hingga suara detak jam dinding di sudut ruangan terdengar seperti dentuman palu. Aris, yang sejak tadi duduk meringkuk dengan kepala tertunduk, akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Ia menatap amplop coklat di atas meja, lalu beralih menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara bingung, takut, dan penuh rasa bersalah. Fanny. Suara Aris parau, nyaris berbisik. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar memberikan mereka uang itu? Fanny tidak menjawab. Ia tetap berdiri tegak. Tangannya terlipat di depan dada dengan dagu terangkat sedikit. Matanya yang biasanya lembut kini tampak setajam silet, menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Ibu Sarah, yang tangannya sudah memegang pinggiran amplop, sempat terhenti karena interupsi Aris. Ia menoleh ke arah anak laki-lakinya dengan tatapan meremehkan. Kenapa kamu, Aris? Kamu takut jatah jajanmu berkurang kalau istrimu berbakti pada ibunya? Jangan jadi laki-laki yang dikangkangi istri. Kamu harusnya bangga. Akhirnya istrimu sadar diri. Bukan begitu, Bu. Aris tiba-tiba berdiri. Suaranya naik 1 oktav, membuat Sheila sedikit terlonjak. Ibu sudah keterlaluan. Selama ini aku diam karena aku menghormati ibu sebagai orang yang melahirkanku. Tapi meminta setengah gaji Fanny? Itu bukan hak ibu. Itu hasil keringat Fanny, hasil lembur dia sampai tipes, hasil dia dimarahi bosnya setiap hari. Ibu nggak ada di sana saat Fanny menangis karena stres. Tapi kenapa sekarang ibu yang paling depan mau memotong hasilnya? Sheila mencibir. Halah, Mas Aris ini lebay banget. Kak Fanny saja sudah ikhlas kasih. Kenapa Mas yang sewot? Mungkin Kak Fanny juga sadar kalau selama ini dia banyak dosa sama keluarga kita. Dosa apa, Sheila? Aris berteriak ke arah adiknya. Dosa karena dia yang membayar biaya rumah sakitmu waktu kamu kecelakaan motor 2 tahun lalu? Atau dosa karena dia yang diam-diam melunasi cicilan motormu yang mau ditarik leasing? Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Itu uang tabungan Fanny yang dia kumpulkan untuk beli baju baru, tapi dia batalkan demi kamu. Fanny sedikit terkejut mendengar ucapan Aris. Ia tidak menyangka Aris akan membongkar hal-hal yang selama ini ia minta untuk dirahasiakan. Selama ini, Fanny memang sering membantu mereka di belakang layar, meminta Aris untuk mengatakan bahwa itu adalah uang Aris, agar harga diri suaminya tetap terjaga di depan keluarganya. Ibu Sarah tertegun sejenak. Namun rasa serakahnya jauh lebih besar daripada rasa malunya. Sudah, Aris. Jangan bikin cerita buat membela istrimu. Kalaupun dia pernah bantu, itu memang sudah kewajibannya sebagai menantu. Sekarang jangan banyak bicara lagi. Ibu mau lihat isinya. Ibu Sarah mulai merobek segel amplop itu dengan kasar. Sheila mendekatkan kepalanya. Matanya berbinar-binar penuh harap. Ia sudah membayangkan tumpukan uang 100.000 yang baru dan harum. Tunggu, Bu. Potong Fanny dengan suara yang sangat tenang.
namun mengandung wibawa yang membuat Ibu Sarah menghentikan gerakannya. Fanny berjalan mendekat ke arah Aris. Ia menyentuh bahu suaminya, memberikan kekuatan. "Mas, terima kasih sudah membelaku. Tapi biarkan aku yang menyelesaikan ini. Aku ingin Ibu dan Sheila menerima hak mereka secara utuh hari ini." Aris menatap mata Fanny. Ia melihat ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dari istrinya. Seolah-olah beban besar yang selama ini dipikul Fanny sendirian kini telah berubah menjadi senjata. Aris perlahan duduk kembali, meski hatinya masih bergejolak hebat. Ia merasa gagal sebagai suami karena tidak bisa melindungi istrinya dari keluarganya sendiri. Namun ia juga penasaran dengan apa yang sebenarnya disiapkan oleh Fanny. Ibu Sarah mendengus. "Banyak bicara. Ibu buka sekarang." Dengan sekali sentakan, amplop coklat itu terbuka lebar. Ibu Sarah membalikan amplop tersebut ke atas meja kayu, berharap tumpukan uang akan tumpah ruah. Namun, yang keluar hanyalah beberapa lembar kertas putih yang terlipat rapi dan sebuah buku kecil bersampul biru yang tampak sangat familiar di mata Ibu Sarah. Tidak ada uang tunai. Tidak ada warna merah dari lembaran 100 ribuan. Apa-apaan ini? Sheila yang pertama kali bereaksi. Wajahnya berubah dari bersemangat menjadi kecut. Ia mengambil salah satu kertas dan membacanya. Ini kwitansi? Kwitansi apa ini? Ibu Sarah mengambil buku biru itu. Tangannya mulai gemetar. Namun kali ini bukan karena nafsu, melainkan karena rasa dingin yang tiba-tiba merayap ke sumsum tulangnya. Itu adalah buku tabungan miliknya yang sudah lama hilang, atau lebih tepatnya, yang ia kira sudah ia buang karena saldonya nol dan ia gunakan untuk meminjam uang pada rentenir di kampung tanpa sepengetahuan Aris. "Fanny, dari mana kamu dapat ini?" tanya Ibu Sarah. Suaranya kini menciut. Wajahnya yang tadi merah karena amarah kini mulai memucat. Fanny tersenyum. Senyum yang paling manis namun paling menyakitkan yang pernah ia tunjukkan. "Ibu mau setengah gajiku, kan? Di dalam amplop itu ada rinciannya. Tapi sebelum ibu mengambil uangnya, ibu harus lihat dulu apa yang sudah saya selesaikan di belakang ibu." Aris ikut condong ke depan, mencoba melihat isi kertas-kertas itu. Ia terbelalak saat melihat angka-angka yang tertera di sana. "Ini utang koperasi? Utang bank keliling? Bu, ibu meminjam uang sebanyak ini." Sheila juga mulai panik. Ia melihat salah satu kertas yang berisi surat teguran hukum atas namanya sendiri terkait penipuan investasi bodong yang pernah ia ikuti tahun lalu. Ia mengira masalah itu sudah selesai karena keajaiban. Namun ternyata ada nama Fanny di bawah surat penyelesaiannya. "Ibu dan Sheila selalu bertanya kemana perginya uang gajiku selama ini," ujar Fanny dengan nada yang sangat jernih. "Kalian bilang aku foya-foya? Kalian bilang aku pelit? Lihat kertas-kertas itu. Itu adalah bukti pembayaran hutang-hutang kalian yang aku cicil setiap bulan tanpa sepengetahuan Mas Aris, agar Mas Aris tidak stres, agar ibu tidak dipenjara, dan agar Sheila tidak diseret ke kantor polisi." Suasana ruang tamu yang tadinya panas oleh intimidasi, kini mendadak dingin membeku. Ibu Sarah menatap kertas-kertas itu dengan tangan yang lemas. Sementara Sheila tak berani lagi mengangkat wajahnya. Aris memandang istrinya dengan tatapan hancur, menyadari betapa besar pengorbanan Fanny yang selama ini ia anggap baik-baik saja. "Tapi itu baru permulaan," lanjut Fanny. "Ada satu lembar lagi di paling bawah amplop itu. Lembar yang akan membuat ibu mengerti kenapa ibu tidak akan pernah bisa menyentuh setengah gajiku mulai hari ini." Ibu Sarah dengan perlahan mengambil lembar terakhir. Begitu membaca judul dokumen di atasnya, matanya membelalak lebar, dan dalam sekejap, seluruh warna di wajahnya menghilang. Ia tampak seperti baru saja melihat hantu di siang bolong. Di ruang tamu yang kini sunyi seperti kuburan, Fanny berdiri dengan keanggunan yang mematikan. Ia memperhatikan bagaimana jemari Ibu Sarah yang mulai keriput itu gemetar hebat saat memegang lembar terakhir dari amplop coklat tersebut. Dokumen itu bukan sekadar kertas biasa. Itu adalah sebuah dokumen hukum yang memiliki segel resmi, sebuah surat pengalihan hak milik atau sertifikat kepemilikan atas nama Fanny. "Fanny, ini tidak mungkin." Suara Ibu Sarah nyaris tak terdengar. Keangkuhan yang tadi terpancar dari wajahnya runtuh seketika.
menyisakan raut ketakutan yang mendalam. Sheila, yang penasaran namun masih dicekam rasa malu karena skandal investasinya terbongkar, memberanikan diri mengintip kertas di tangan ibunya. Matanya yang tadi penuh kilat keserakahan kini melebar sempurna. Sertifikat rumah? Rumah ibu? Kenapa? Kenapa namanya jadi nama Kak Fani? Aris tersentak. Ia berdiri dan merebut kertas itu dari tangan ibunya yang sudah lemas. Ia membaca baris demi baris dengan teliti. Sertifikat hak milik atas nama Fani Rahmawati. Objek properti. Jalan Melati nomor 45. Aris menoleh ke arah ibunya dengan tatapan tak percaya. Bu, ini kan rumah ibu di kampung? Kenapa bisa berpindah tangan ke Fani? Fani menarik napas panjang, lalu duduk di hadapan mereka dengan gerakan tenang, menyilangkan kakinya dengan santai. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum keramahan yang pura-pura, melainkan senyum seorang pemenang yang telah lama menanti momen ini. Mau tahu ceritanya, Mas? Fani menatap suaminya dengan lembut, lalu beralih menatap Ibu Sarah dengan tatapan dingin. Setahun yang lalu, Ibu diam-diam menjaminkan sertifikat rumah itu ke seorang rentenir untuk menutupi kerugian judi online yang diikuti oleh almarhum paman, yang katanya akan Ibu kelola modalnya. Tapi ternyata uang itu ludes. Saat Ibu tidak sanggup membayar bunganya yang mencekik, rentenir itu datang ke kantor saya, karena dia tahu saya menantu Ibu yang punya posisi bagus. Ibu Sarah tertunduk dalam, tangannya menutupi wajah. Ia tidak menyangka rahasia gelapnya selama ini telah diketahui oleh menantu yang selalu ia hina. Dia mengancam akan mengusir ibu dari rumah itu dan melelangnya di depan umum. Lanjut Fani. Saya punya dua pilihan saat itu. Membiarkan ibu diusir agar ibu belajar rasa malu, atau menyelamatkan tempat tinggal ibu. Karena saya masih menghargai Mas Aris, saya menguras seluruh tabungan darurat saya, bonus tahunan saya, dan mengambil pinjaman karyawan untuk menebus sertifikat itu. Saya melunasi seluruh hutang ibu sampai ke akarnya. Fani menjeda kalimatnya, membiarkan kebenaran itu meresap ke dalam sanubari mereka yang paling dalam. Namun, saya tidak bodoh. Saya tidak akan memberikan uang puluhan juta secara cuma-cuma kepada orang yang setiap kali saya temui selalu meludah ke arah saya. Jadi, saya membuat perjanjian dengan pihak pemberi hutang dan notaris. Sertifikat itu saya tebus, tapi kepemilikannya dialihkan atas nama saya sebagai jaminan agar rumah itu tidak digadaikan lagi oleh ibu atau Sheila untuk kepentingan yang tidak jelas. Jadi, Sheila berbisik. Wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Selama ini kami tinggal di rumah milik Kak Fani. Tepat sekali, sahut Fani tajam. Kalian tinggal di sana gratis, tanpa saya minta uang sewa sepeser pun. Bahkan pajak buminya saya yang bayar. Dan sekarang, kalian datang ke rumah saya, duduk di sofa saya, meminum teh saya, lalu menuntut setengah gaji saya? Di mana urat malu kalian? Ibu Sarah mencoba mencari kata-kata, namun lidahnya terasa keluh. Keberaniannya untuk menuntut hak sebagai mertua kini menguap tak berbekas. Ia baru menyadari bahwa selama setahun terakhir, hidupnya berada di bawah belas kasihan wanita yang ia sebut sebagai pembawa sial, itu. Ibu bilang ibu mau mengatur uang saya karena saya, anak muda yang tidak tahu cara mengelola uang. Fani mengutip kalimat Ibu Sarah dengan nada sarkasme yang kental. Tapi kenyataannya, uang sayalah yang menjaga ibu agar tidak tidur di kolong jembatan. Uang sayalah yang menutup lubang-lubang hitam yang dibuat oleh keserakahan kalian berdua. Aris jatuh terduduk di sofanya. Ia merasa dunia berputar. Rasa bersalah pada istrinya membuncah hingga ke kerongkongan. Fani, kenapa kamu nggak pernah bilang padaku? Kenapa kamu tanggung ini sendirian? Fani menoleh pada suaminya. Matanya sedikit melunak. Karena aku tahu kamu akan merasa hancur. Mas, aku tahu betapa kamu menyayangi ibumu meskipun dia memperlakukan aku dengan buruk. Aku ingin menjaga kehormatan keluargamu di depan matamu sendiri. Tapi hari ini, saat mereka datang dan mencoba merampok hasil kerja kerasku dengan mengatasnamakan bakti anak, aku merasa sudah cukup. Kesabaranku ada batasnya. Sheila mulai menangis. Tapi kali ini bukan tangis buaya. Ia takut.
Ia membayangkan jika Fanny marah dan mengusir mereka dari rumah itu. Ia tidak punya tempat tujuan. Gaji suaminya yang kecil tidak akan cukup untuk menyewa apartemen. Apalagi membayar cicilan motor dan gaya hidupnya yang tinggi. Kak, maafkan aku. Aku nggak tahu kalau kakak sudah banyak bantu. Isak Sheila. Kamu nggak tahu karena kamu terlalu sibuk melihat apa yang dipakai orang lain daripada melihat apa yang ada di piringmu sendiri. Sheila. Balas Fanny telak. Kamu menghina aku sebagai karyawan biasa. Padahal gaji karyawan biasa inilah yang memastikan nama baikmu tidak tercemar di kepolisian karena kasus investasi bodong itu. Fanny kemudian menatap Ibu Sarah yang masih terdiam 1000 bahasa. Ibu, tadi ibu bilang mau setengah gajiku, kan? Mari kita hitung secara matematis. Jika gajiku sekarang puluhan juta, dan ibu mau setengahnya, maka mari kita potong dengan cicilan hutang yang saya bayar untuk ibu setiap bulannya. Mari kita potong dengan biaya sewa rumah yang selama ini ibu tempati. Dan mari kita potong dengan biaya pajak serta perawatan rumah itu. Fanny mengambil sebuah kalkulator kecil dari meja dan menekan beberapa tombol secara acak, meski ia sudah tahu hasilnya di luar kepala. Setelah dikalkulasi, justru ibu yang berhutang pada saya sekitar 5 juta rupiah setiap bulannya. Jadi, apakah ibu masih mau menuntut setengah gaji itu? Atau ibu lebih suka saya menjual rumah di kampung itu sekarang juga untuk melunasi kerugian saya? Dan ibu bisa mencari kontrakan kecil untuk tinggal. Ibu Sarah mendongak dengan mata terbelalak ketakutan. Jangan, Fanny. Jangan jual rumah itu. Itu satu-satunya harta yang ibu punya. Bukan, Bu. Koreksi Fanny dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. Itu harta saya. Dan hari ini, saya yang akan menentukan apakah ibu masih boleh tinggal di sana atau tidak. Wajah Ibu Sarah dan Sheila benar-benar pucat pasi. Ruangan itu kini penuh dengan rasa malu yang menyesakkan bagi mereka berdua. Mereka datang sebagai singa yang lapar. Namun kini mereka meringkuk seperti tikus yang terpojok di sudut ruangan, menunggu keputusan dari orang yang selama ini mereka injak-injak. Fanny menyesap tehnya yang sudah mendingin, menikmati setiap detik dari kekuasaan yang ia rebut kembali dengan harga diri yang utuh. Suasana di dalam ruangan itu terasa begitu berat, seolah-olah dinding-dindingnya perlahan merapat untuk menghimpit siapapun yang tidak memiliki kebenaran di pihaknya. Fanny masih duduk dengan punggung tegak, sementara Ibu Sarah dan Sheila tampak layu di hadapannya. Dokumen-dokumen yang berserakan di atas meja bukan lagi sekadar kertas, melainkan bukti nyata dari sebuah pengkhianatan yang dibalas dengan perlindungan yang tak terduga. Fanny mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tepat ke manik mata Ibu Sarah yang kini tampak redup dan penuh rasa malu. Jadi, mari kita kembali ke topik utama pertemuan hari Minggu yang indah ini, ujar Fanny. Suaranya tenang namun mengandung getaran otoritas yang tidak bisa dibantah. Ibu dan Sheila datang ke sini dengan tuntutan yang sangat spesifik. Setengah gaji saya setiap bulan. Benar begitu. Ibu Sarah hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit di kerongkongannya. Ia ingin sekali membantah, ingin sekali marah seperti biasanya. Namun kenyataan bahwa ia kini menumpang di rumah milik menantunya sendiri membungkam semua argumen yang ia miliki. Tadi ibu bilang, saya berhutang budi pada keluarga ini karena Aris menikahi saya, lanjut Fanny. Mari kita bedah hutang budi itu. Jika hutang budi diukur dengan uang, saya sudah melunasi sertifikat rumah ibu seharga ratusan juta rupiah. Jika hutang budi diukur dengan perhatian, saya tetap mengirimkan uang bulanan meski ibu tidak pernah berhenti menghina saya di depan tetangga. Sekarang saya tanya pada ibu, siapa sebenarnya yang berhutang budi di sini? Sheila mencoba mencari celah untuk membela diri. Tapi Kak, sebagai keluarga, Kakak nggak seharusnya hitung-hitungan begini. Kami kan nggak tahu kalau kondisinya serumit itu. Kami cuma mengira Kakak sudah sukses dan ingin berbagi kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan itu diberikan, Sheila, bukan dirampok, potong Fanny cepat. Kalian datang ke sini bukan untuk berbagi kebahagiaan, tapi untuk memeras. Kalian datang membawa daftar belanjaan mewah dan tuntutan gaji di saat kalian sendiri sedang berdiri di atas puing-puing hutang yang saya bersihkan. Fanny mengambil sebuah pena dari meja, lalu menarik selembar kertas kosong. Ia mulai menuliskan sesuatu dengan cepat di sana.
Ini yang kalian inginkan, kan? Kepastian finansial. Fanny meletakkan kertas itu di depan Ibu Sarah. Di sana saya tuliskan rincian biaya yang saya keluarkan setiap bulan untuk menopang hidup kalian. Totalnya adalah 12 juta rupiah per bulan. Itu sudah mencakup cicilan pembersihan hutang ibu, biaya operasional rumah kampung, dan subsidi untuk kebutuhan Sheila yang tidak pernah cukup. Mata Ibu Sarah dan Sheila mengikuti angka-angka yang ditulis Fanny. Angka itu jauh lebih besar dari uang saku yang biasa mereka terima. Mereka baru sadar bahwa selama ini Fanny telah memberikan lebih dari setengah gaji karyawan biasa untuk mereka, tanpa pernah sekalipun pamer. Mulai hari ini, suara Fanny mendingin. Saya akan memberikan kalian pilihan. Kalian ingin saya memberikan setengah gaji saya secara tunai kepada kalian setiap bulan? Sheila sempat berbinar sekejap. Namun Fanny segera melanjutkan. Jika ya, maka saya akan memberikannya. Tapi, detik itu juga, saya akan menghentikan semua pembayaran hutang ibu. Saya akan menyerahkan urusan bank keliling itu kembali ke tangan ibu. Saya juga akan menjual rumah di kampung itu kepada pihak ketiga, karena secara hukum itu hak saya, untuk menutupi kerugian investasi saya selama ini. Dan untuk Sheila, jangan harap ada lagi nama saya yang menjaminmu dari masalah hukum apapun di masa depan. Wajah Sheila langsung pucat. Ia teringat para penagih hutang yang dulu sering menggedor pintunya dengan kasar sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Ia baru sadar bahwa keajaiban yang membuatnya tenang selama ini adalah uang dari Fanny. Atau, Fanny memberikan pilihan kedua. Kalian pulang sekarang, lupakan semua tuntutan konyol tentang setengah gaji ini, dan mulai belajar menghargai orang lain. Kalian bisa tetap tinggal di rumah kampung secara gratis. Dan saya akan tetap memastikan hutang-hutang kalian lunas sesuai jadwal. Tapi dengan satu syarat mutlak. Apa syaratnya, Fan? Tanya Aris yang sejak tadi menyimak dengan perasaan yang berkecamuk. Fanny menoleh pada suaminya. Lalu kembali pada kedua wanita di depannya. Syaratnya sederhana. Mulai detik ini, Ibu dan Sheila dilarang mencampuri urusan rumah tangga kami. Kalian dilarang mengatur bagaimana saya menghabiskan uang saya. Dilarang datang ke sini tanpa izin, dan yang paling penting, ibu harus berhenti merendahkan saya di depan siapapun. Ibu Sarah merasa harga dirinya jatuh ke titik terendah. Ia yang terbiasa memerintah dan dihormati sebagai orang tua, kini harus tunduk pada syarat yang diberikan oleh menantunya. Namun, bayangan tentang diusir dari rumah dan dikejar-kejar rentenir jauh lebih menakutkan daripada kehilangan muka. Bagaimana, Bu? Pilihannya ada di tangan ibu. Ibu mau setengah gaji yang kalian dambakan itu, atau ibu mau tetap punya tempat untuk tidur malam ini? Tanya Fanny dengan nada yang sangat datar. Ibu Sarah menatap amplop coklat itu, lalu menatap wajah Fanny yang tak lagi bisa ia intimidasi. Ia menyadari bahwa kekuatannya selama ini hanyalah ilusi yang ia bangun di atas kebaikan hati Fanny yang selama ini diam. Sekarang, saat Fanny bicara, ia tidak punya senjata apapun. Kami akan pulang. Bisik Ibu Sarah akhirnya. Suaranya tidak lagi melengking sombong, melainkan terdengar rapuh dan kalah. Bagus, kata Fanny. Ia merapikan dokumen-dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Jangan lupa bawa kwitansi-kwitansi hutang ini sebagai pengingat. Agar setiap kali ibu atau Sheila punya niat untuk meminta lebih, kalian bisa melihat kembali berapa harga yang sudah saya bayar untuk ketenangan kalian. Fanny berdiri, menandakan bahwa audiensi telah berakhir. Sheila ikut berdiri dengan kaki gemetar, bahkan tidak berani menatap sofa mewah yang tadi ia klaim sebagai miliknya. Ibu Sarah berjalan gontai menuju pintu, diikuti oleh Sheila yang menunduk dalam. Sebelum keluar pintu, Ibu Sarah sempat berhenti dan menoleh sedikit. Fanny, kamu benar-benar sudah menyiapkan semua ini? Fanny tersenyum tipis. Sebuah senyum yang syarat akan makna. Seorang manajer operasional harus selalu siap dengan rencana mitigasi risiko, Bu. Dan di mata saya, keserakahan keluarga adalah risiko terbesar yang bisa menghancurkan rumah tangga saya. Saya hanya melakukan tugas saya untuk melindungi apa yang menjadi milik saya. Pintu depan rumah itu tertutup dengan suara debuman yang mantap.
menyisakan Fani dan Aris di ruang tamu yang kini mendadak terasa jauh lebih luas dan lega. Fani mengembuskan napas panjang, melepaskan semua beban yang ia tahan selama ini, sementara Aris mendekat untuk memeluk istrinya, menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan kekuatan sejati dari seorang wanita yang selama ini ia anggap lemah lembut. Keheningan yang tertinggal setelah kepulangan Ibu Sarah dan Sheila terasa seperti embun yang mendinginkan suasana panas di ruang tamu itu. Namun, di dalam taksi yang membawa mereka menjauh dari rumah Fani, suasananya justru sebaliknya. Ibu Sarah duduk mematung dengan tatapan kosong, sementara tangannya masih mencengkeram amplop coklat itu seolah-olah kertas di dalamnya bisa berubah menjadi bara api yang membakar kulitnya. Sheila, di sisi lain, tidak bisa berhenti menangis sesenggukan. Bukan karena menyesal telah menyakiti hati kakak iparnya, melainkan karena ia menyadari betapa rapuhnya fondasi kehidupan mewah yang selama ini ia pamerkan di media sosial. Semua kemudahan, semua hutang yang dianggapnya lunas karena nasib baik, ternyata bersumber dari tangan wanita yang selalu ia panggil, si pegawai rendahan. "Bu, bagaimana ini?" bisik Sheila di sela tangisnya. "Kalau Kak Fani benar-benar marah dan menjual rumah itu, aku harus tinggal di mana? Cicilan motorku, siapa yang akan bayar bulan depan?" Ibu Sarah tidak menjawab. Ia membuka kembali amplop itu dan menatap surat pengalihan aset rumah kampung mereka. Di sana tertera jelas tanda tangan saksi dan segel notaris. Ia teringat kembali hari saat ia mendatangi rentenir itu dengan perasaan putus asa setahun lalu. Saat itu, ia berpikir bahwa rahasianya akan terkubur selamanya jika ia bisa melunasi bunganya sedikit demi sedikit. Ia tidak pernah tahu bahwa rentenir itu telah menjual hutangnya kepada Fani. Wajah Ibu Sarah kian memucat saat ia melihat lembar rincian hutang pribadinya. Ada daftar pinjaman ke koperasi pasar, utang ke toko perhiasan, hingga tunggakan iuran lingkungan yang ternyata sudah dibereskan oleh Fani. Totalnya mencapai angka yang tidak sanggup ia bayangkan jika harus dibayar dengan uang pensiun almarhum suaminya yang kecil. "Dia bukan lagi Fani yang dulu, Sheila," ujar Ibu Sarah dengan suara serak. "Fani yang kita kenal dulu adalah perempuan yatim piatu yang penurut dan takut jika aku meninggikan suara. Tapi tadi, matanya, dia menatapku seolah-olah aku ini adalah debu di sepatunya." Ibu Sarah teringat bagaimana tadi Fani meletakkan amplop itu di meja. Awalnya, Ibu Sarah mengira itu adalah uang penebus agar ia berhenti mengganggu. Namun, isi amplop itu justru adalah rantai yang mengikat lehernya. Fani telah membeli kebebasan mereka, dan sebagai gantinya, Fani memiliki kontrol penuh atas hidup mereka. "Dia punya bukti semuanya, Bu." Sheila menimpali dengan panik. "Surat perjanjian tentang investasi bodongku itu. Kalau itu sampai ke tangan suamiku, aku pasti diceraikan. Mas Hendra tidak tahu kalau aku memakai uang tabungan pendidikan anak-anak untuk investasi itu. Aku bilang pada Mas Hendra kalau uangnya hilang karena dirampok. Dan tiba-tiba masalahnya selesai begitu saja. Ternyata Kak Fani yang menutupinya." Bayangan wajah Fani yang tersenyum tenang namun mematikan terus membayangi mereka. Di mata Ibu Sarah, senyum itu kini terasa lebih mengerikan daripada kemarahan yang meluap-luap. Kemarahan bisa diredam dengan air mata atau kata-kata manis, tetapi ketenangan Fani didasarkan pada logika hukum dan kekuatan finansial yang tidak bisa mereka lawan. "Kita sudah kalah telak," gumam Ibu Sarah. Ia menyandarkan kepalanya ke jok taksi, merasa tenaganya terkuras habis. "Kita datang ke sana ingin merampas hartanya. Tapi ternyata kita sudah lama hidup dari belas kasihannya tanpa kita sadari. Betapa bodohnya kita, Sheila. Kita menghina orang yang justru memegang kunci pintu rumah kita sendiri." Sheila menutup wajahnya dengan tangan. Ia teringat bagaimana minggu lalu ia mengunggah status di media sosial tentang kesuksesan keluarga yang harus dibagi. Ia merasa sangat kecil sekarang. Semua kesombongannya hancur berkeping-keping. Sementara itu, di rumah, Fani masih duduk di sofa, menatap sisa teh yang sudah dingin. Aris duduk di sampingnya, meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. "Fani, aku minta maaf. Benar-benar minta maaf," kata Aris dengan nada penuh penyesalan. "Aku sebagai laki-laki merasa sangat gagal. Aku membiarkanmu menanggung semua beban keluarga ini sendirian.
Aku membiarkan ibu dan Sheila menginjak-injakmu karena aku terlalu pengecut untuk bersikap tegas pada mereka. Fanny menoleh, menatap suaminya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ketegasan yang ia tunjukkan di depan mertuanya tadi kini mulai meluruh, menyisakan sisi lembutnya kembali. Aku melakukannya untuk kita, Mas. Aku tidak ingin rumah tangga kita hancur karena gangguan mereka. Tapi hari ini, aku merasa tidak bisa lagi diam. Jika aku terus diam, mereka tidak akan pernah belajar menghargaimu dan menghargaiku. Kamu benar, sahut Aris. Tindakanmu tadi adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Kamu tidak hanya menyelamatkan finansial kita, tapi kamu juga menyelamatkan harga diri kita sebagai pasangan. Aku berjanji, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluargaku sendiri, merendahkanmu lagi. Fanny menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Amplop itu bukan untuk menghina mereka, Mas. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa setiap rupiah yang aku hasilkan memiliki cerita perjuangan, bukan sesuatu yang bisa mereka klaim begitu saja hanya karena status keluarga. Di dalam taksi yang masih melaju, Ibu Sarah kembali melihat isi amplop itu. Ia menemukan sebuah nota kecil yang terselip di balik sertifikat rumah. Tulisan tangan Fanny di sana sangat rapi. Rumah ini adalah tempat ibu dibesarkan dan tempat Mas Aris tumbuh. Saya menyimpannya agar ibu punya tempat berteduh di masa tua. Tolong, jangan paksa saya untuk meruntuhkannya hanya karena ibu tidak bisa menjaga sikap. Tangan Ibu Sarah gemetar. Nota itu adalah sebuah peringatan sekaligus sebuah tawuran perdamaian yang sangat mahal harganya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ibu Sarah merasa sangat kecil di hadapan menantunya. Wajahnya yang tadinya pucat karena takut, kini mulai merona karena rasa malu yang luar biasa. Ia menyadari bahwa Fanny bukan musuhnya, melainkan satu-satunya orang yang sebenarnya peduli pada keselamatan keluarga mereka, bahkan setelah semua luka yang mereka berikan padanya. Sheila, panggil Ibu Sarah pelan. Ya, Bu. Hapus semua foto-foto pameranmu di ponsel itu. Dan besok, kita akan mulai hidup dengan apa yang kita punya, bukan dengan apa yang kita harapkan dari orang lain. Kita tidak akan pernah kembali ke rumah itu untuk meminta apa-apa lagi. Ibu Sarah melipat amplop itu dengan hati-hati. Hari itu, ia tidak membawa pulang uang setengah gaji yang ia dambakan, melainkan sebuah pelajaran pahit tentang harga diri dan konsekuensi dari sebuah keserakahan. Dan bagi Fanny, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Sebuah hidup di mana ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pemegang kendali atas takdirnya sendiri. Hari Senin tiba dengan atmosfer yang jauh berbeda bagi Fanny. Jika biasanya ia berangkat kerja dengan perasaan was-was akan drama keluarga yang mungkin muncul di ponselnya, kini ia merasa memiliki perisai baja. Namun, ia tahu bahwa pertempuran ini belum benar-benar usai sebelum ia memberikan pukulan terakhir yang memastikan bahwa benalu-benalu itu tidak akan pernah mencoba tumbuh kembali di dahan kehidupannya. Sore harinya, sesuai dugaannya, Aris menerima telepon dari Ibu Sarah. Fanny sengaja meminta Aris menyalakan pengeras suara. Terdengar suara Ibu Sarah yang tidak lagi meledak-ledak, melainkan terdengar penuh permohonan yang dibungkus dengan sisa-sisa harga diri yang koyak. Aris, Ibu sudah pikirkan semuanya. Tolong sampaikan pada Fanny, kami minta maaf. Tapi Aris, bagaimana dengan tagihan kartu kredit Sheila yang jatuh tempo minggu depan? Kamu tahu kan suaminya tidak bisa diandalkan? Kalau tidak dibayar, debt collector akan datang lagi ke rumah ibu. Tolonglah, kali ini saja, minta Fanny sisihkan sedikit saja dari bonusnya. Fanny memberi isyarat agar ia yang mengambil alih pembicaraan. Ia meraih ponsel Aris dengan gerakan mantap. Halo, Ibu. Ini Fanny. Hening sejenak di seberang sana. Nafas Ibu Sarah terdengar memburu, antara malu dan terdesak kebutuhan. Fanny, Ibu hanya bicara dengan Aris. Di rumah ini, urusan keuangan adalah urusan saya, Bu. Potong Fanny tanpa kompromi. Terkait tagihan Sheila, saya sudah menduga ini akan terjadi. Kalian tidak bisa berhenti begitu saja dari gaya hidup mewah yang dibiayai orang lain. Tapi Ibu lupa satu hal. Di dalam amplop kemarin,
Ada satu dokumen yang mungkin belum ibu baca dengan teliti di bagian belakangnya. Dokumen apa? Tanya Ibu Sarah cemas. Surat perjanjian pengosongan lahan. Jawab Fanny dingin. Di sana tertulis, jika dalam waktu 30 hari Ibu atau Sheila kembali melakukan intimidasi finansial kepada saya atau Aris, maka hak guna pakai rumah di kampung itu batal demi hukum. Saya berhak mengosongkan rumah itu dalam waktu 24 jam dan menjualnya ke pengembang yang sudah lama mengincar tanah Ibu untuk dijadikan ruko. Terdengar suara pekikan tertahan dari seberang telepon. Sepertinya Sheila juga mendengarkan pembicaraan itu. Kamu tega melakukan itu pada mertuamu sendiri, Fanny? Suara Ibu Sarah bergetar. Tega, Bu? Apakah Ibu memikirkan rasa tega saat menuntut setengah gaji saya di depan suami saya sendiri? Apakah Sheila memikirkan rasa tega saat membiarkan saya berjalan kaki sementara dia pamer motor baru dari uang saya? Fanny menjeda. Suaranya kini setajam belati. Ini bukan soal tega, Bu. Ini soal skakmat. Saya sudah memberikan Ibu tempat tinggal. Saya sudah melunasi hutang nyawa Ibu pada rentenir. Tapi jika Ibu masih mencoba memeras saya melalui Aris, maka saya akan menggunakan hak legal saya. Fanny melanjutkan dengan nada yang lebih berat. Mulai detik ini, rekening Ibu dan Sheila saya putus total. Tidak ada lagi subsidi pulsa, tidak ada lagi uang belanja tambahan, dan tidak ada lagi pembayaran cicilan barang mewah Sheila. Jika Sheila butuh uang untuk tagihannya, suruh dia menjual tas-tas palsunya atau mencari pekerjaan nyata. Saya bukan yayasan sosial untuk orang-orang yang malas dan tidak tahu berterima kasih. Tapi Fanny, kami bisa kelaparan. Seru Sheila yang tiba-tiba menyambar telepon. Kelaparan? Suamimu bekerja. Sheila, Ibu punya uang pensiun almarhum Bapak. Uang itu lebih dari cukup untuk makan nasi dan sayur jika kalian berhenti membeli barang-barang yang tidak berguna. Jika kalian merasa kurang, itu karena keserakahan kalian. Bukan karena kekurangan uang. Fanny membalas dengan logis dan telak. Jangan pernah lagi menaruh beban hidup kalian di pundak saya. Pundak saya sudah penuh dengan tanggung jawab pekerjaan dan masa depan rumah tangga saya sendiri. Dan satu lagi, tambah Fanny sebelum mereka sempat membela diri. Saya sudah menghubungi notaris saya. Segala bentuk komunikasi yang bersifat ancaman atau permintaan uang yang tidak masuk akal akan saya catat sebagai bukti pelanggaran perjanjian. Jangan paksa saya mengirimkan truk pengangkut barang ke rumah kampung besok pagi. Klik. Fanny mematikan sambungan telepon itu. Aris menatap istrinya dengan rasa kagum yang bercampur dengan kengerian kecil. Ia tidak pernah menyangka Fanny bisa sedingin itu. Namun, ia menyadari bahwa inilah yang dibutuhkan keluarganya. Sebuah batasan yang nyata dan keras. Selama ini, kebaikan Aris justru menjadi racun bagi ibu dan adiknya karena membuat mereka manja dan manipulatif. Kamu benar-benar akan menjual rumah itu kalau mereka menelepon lagi? Tanya Aris pelan. Fanny menatap suaminya. Wajahnya melembut. Aku tidak ingin melakukannya, Mas. Itu adalah langkah terakhir. Tapi mereka harus percaya bahwa aku mampu melakukannya. Benalu hanya akan berhenti menghisap jika pohonnya menunjukkan bahwa ia bisa meranggas dan menjatuhkan mereka. Fanny duduk di samping Aris, menggenggam tangannya. Kita sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang tuntutan mereka. Sekarang, uang yang biasanya kusebar untuk menambal lubang-lubang kesalahan mereka akan kita masukkan ke tabungan masa depan kita. Kita akan beli rumah yang lebih besar. Kita akan siapkan pendidikan untuk anak-anak kita nanti, dan kita akan jalan-jalan tanpa harus merasa bersalah karena tidak mengajak mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ponsel Fanny dan Aris sunyi dari pesan-pesan penuh tuntutan. Di seberang kota, Ibu Sarah dan Sheila terduduk lemas di ruang tamu mereka yang remang-remang. Mereka akhirnya sadar bahwa tambang emas yang selama ini mereka gali telah meledak dan menutup akses mereka selamanya. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan, tidak memiliki suara, dan yang paling menyakitkan, mereka tidak lagi memiliki rasa hormat dari orang yang paling banyak membantu mereka. Fanny telah melakukan skakmat sempurna. Ia tidak perlu memaki, ia tidak perlu memutus silaturahmi secara kasar. Ia hanya perlu menunjukkan dokumen-dokumen dingin yang membuktikan bahwa seluruh hidup mereka kini berada dalam genggamannya.
Keserakahan mereka telah membawa mereka ke dalam sangkar emas yang kuncinya dipegang erat oleh Fanny. Sejak hari itu, mereka tahu, jika ingin tetap memiliki atap untuk berteduh, mereka harus belajar satu kata yang selama ini asing di lidah mereka, menghargai. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa Minggu pagi yang dramatis itu. Kehidupan di rumah Fanny dan Aris kini terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi ketegangan setiap kali ponsel berdering, tidak ada lagi perasaan was-was saat melihat mobil asing berhenti di depan gerbang, dan yang paling penting, tidak ada lagi beban mental yang menghimpit dada Fanny setiap kali ia menerima gaji. Pagi ini, Fanny sedang menyesap teh melati di teras belakang rumah mereka yang baru saja selesai direnovasi. Dinding yang dulunya polos kini dihiasi dengan vertical garden yang segar, melambangkan kehidupan baru yang sedang mereka bangun. Aris datang menghampiri dengan membawa sepiring kecil pisang goreng hangat, lalu duduk di samping istrinya. "Tadi ibu menelepon," ujar Aris pelan. Fanny sedikit menghentikan gerakan cangkirnya, namun ia tidak lagi merasa tegang. "Oh ya? Apa katanya? Masih soal cicilan Sheila?" Aris tersenyum kecil sambil menggeleng. "Tidak, ibu cuma tanya kabar." Suaranya terdengar berbeda. Lebih tenang. Dia bilang dia baru saja memanen mangga di halaman rumah kampung dan ingin mengirimkan sebagian untuk kita lewat jasa kurir. Dia bahkan minta maaf karena mangganya mungkin tidak sebagus yang ada di supermarket. Fanny tertegun sejenak, lalu tersenyum tulus. "Kirim saja. Bilang pada ibu, terima kasih. Aku akan buatkan sambal terasi untuk makan mangga muda itu nanti malam." Perubahan sikap Ibu Sarah memang tidak terjadi dalam semalam. Pada 3 bulan pertama, wanita itu sempat mencoba melakukan aksi mogok makan dan drama sakit-sakitan untuk memancing rasa iba Aris. Namun, Aris yang sudah bertekad bulat hanya mengirimkan dokter ke rumah kampung dan membayar biayanya secara langsung, tanpa memberikan uang tunai sepeser pun kepada ibunya. Saat Ibu Sarah sadar bahwa senjata, air matanya tidak lagi mempan terhadap anaknya yang kini berdiri tegak di samping istrinya, ia akhirnya mulai menyerah. Sementara itu, Sheila akhirnya dipaksa oleh keadaan untuk bekerja. Karena tidak ada lagi aliran dana dari Fanny untuk menutupi gaya hidupnya, suaminya yang selama ini pasif akhirnya meledak marah. Sheila kini bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan asuransi. Meskipun ia sering mengeluh di media sosial tentang betapa lelahnya mencari uang, ia tidak lagi berani menyindir Fanny. Ia tahu benar bahwa satu kata salah darinya bisa berarti surat pengosongan rumah bagi ibunya. "Aku merasa kita benar-benar memulai hidup baru, Fan," kata Aris sambil menggenggam tangan istrinya. "Terima kasih sudah berani bersikap keras saat itu. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang kita masih menjadi sapi perah mereka, dan mungkin rumah tangga kita sudah diambang kehancuran." Fanny menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Terkadang, Mas, cara terbaik untuk mencintai keluarga adalah dengan memberi mereka batasan. Membiarkan mereka terus-menerus mengambil apa yang bukan hak mereka bukan hanya merusak kita, tapi juga merusak karakter mereka sendiri." Minggu depan, Fanny dan Aris berencana untuk berlibur ke Jepang. Ini adalah liburan luar negeri pertama mereka yang benar-benar dibiayai dari tabungan, uang bebas, yang dulunya habis untuk membayar hutang-hutang mertua dan iparnya. Fanny merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia berhasil membuktikan bahwa menjadi menantu yang baik tidak berarti harus menjadi menantu yang bisa diinjak-injak. Amplop coklat yang berisi sertifikat rumah itu kini tersimpan rapi di dalam safe deposit box di bank tempat Fanny bekerja. Dokumen itu bukan lagi senjata untuk mengancam, melainkan simbol keamanan. Selama Ibu Sarah dan Sheila tahu cara menghargai batasan, rumah itu akan tetap menjadi milik mereka untuk ditinggali. Namun, kendali tetap ada di tangan Fanny, sebagai pengingat bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli dengan tuntutan bakti yang salah alamat. Saat matahari mulai naik, Fanny menutup matanya sejenak, menikmati semilir angin yang menerpa wajahnya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi hutang budi yang palsu, dan tidak ada lagi suara-suara sumbang yang mendikte nilai dirinya. Di hadapannya kini terbentang masa depan yang cerah, dibangun di atas fondasi kejujuran, kerja keras, dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Fanny akhirnya mengerti,
Bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak uang yang kita miliki, melainkan tentang seberapa besar kendali yang kita punya atas hidup kita sendiri. Dan pagi itu, di teras rumahnya yang tenang, Fanny tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran terpenting dalam hidupnya. Pertempuran untuk menjadi ratu di istananya sendiri. Tamat.